Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seringkali muncul pertanyaan yang berulang kali terjadi di setiap tahun, khususnya ketika mulai masuk bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah nanti kita umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah bagaimana hukumnya berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia? Boleh tidak? Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dalam kajian ilmu fikih, permasalahan ini para ulama tidak bersepakat dalam satu pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat besar. Kita kelompokkan menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Orang yang sudah meninggal dunia bukanlah menjadi sasaran utama, tetapi dia hanya sebatas ikutan mendapatkan pahala. Dalil mereka adalah ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di situ anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zabaha kabshan, suatu ketika pernah menyembelih hewan kurban kambing yang besar. Kemudian Nabi berkata, wa qala bismillah, lalu Nabi mengucapkan bismillah. Lalu dilanjutkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dohabi. Dalam prakteknya Nabi berdoa, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Summa dohabi, lalu kemudian Nabi menyembelih hewan kurban itu. Nah, dalil ini dipahami oleh kelompok pertama bahwa cukup saja kita berkurban tanpa harus menyebut nama orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dengan sendirinya pahala kurban itu akan mengalir juga kepada keluarga besar kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini pendapat kelompok pertama. Pendapat kelompok kedua mengatakan boleh, tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah kalau ada wasiat. Jadi bolehnya itu harus ada wasiat dulu. Kalau tidak ada wasiat, maka tentu tidak boleh menurut pendapat kedua. Artinya kelompok kedua ini mensyaratkan harus ada niat terlebih dahulu dari orang yang mau kita niatkan berkurban. Nah, ini pendapat kelompok kedua. Nah, terakhir pendapat kelompok ketiga. Pendapat kelompok ketiga mengatakan boleh tanpa syarat, tanpa harus ada niat. Dalil mereka yang gunakan adalah dalil qiyas. Mereka mengkiaskan bahwa ibadah kurban itu sama dengan ibadah sedekah. Nah, ini bisa kita temukan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz 8 halaman 406. Di situ disebutkan li'annaha durbun minas shadaqah. Sesungguhnya penyembelihan hewan kurban itu atau kurban itu adalah bagian dari ibadah sedekah. Jadi mereka mengkiaskan kurban itu sama dengan sedekah. Was-shadaqatu tasihu 'anil maiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Dan yang namanya sedekah itu sah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia, bermanfaat untuk si mayit, huwa tasilu ilaihi bil ijma', dan pahalanya sampai menurut kesepakatan para ulama.
Jadi kelompok ketiga mengatakan boleh kita berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia tanpa syarat. Dalil mereka adalah mengkiaskan ibadah kurban itu sama dengan ibadah sedekah. Dan yang namanya sedekah itu pahalanya sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun tanpa ada wasiatnya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, ulama tidak bersepakat, tetapi kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya tentu saja boleh menurut ulama yang membolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.